Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat Shoar Abiale yang terkasih. Shalom. Di pagi hari ini, hari Senin tanggal 11 Desember 2023, di masa raya Advent kedua, masa raya Natal, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Sakaria 9 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Jemaat Shoar yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini, kami bangun, Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, diberikan kekuatan, hari yang baik bagi kami semua. Kiranya kami mensyukuri apa yang Tuhan telah memberikan dan membangunkan kami di pagi hari ini, ya Bapa. Bapa kami dalam surga, di saat pagi hari ini, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba mohon tuntunan Roh Kudus yang akan memberkati bibir hamba-Mu dan kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu sehingga firman-Mu dapat didengar oleh umat-Mu, Jemaat Shoar Abiale ini, menjadi berkat dalam kehidupan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba mohon sekali lagi tuntunan Roh Kudus sehingga firman-Mu dapat disampaikan, kebenaran firman-Mu itu tumbuh di dalam hati bagi umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu Jemaat Shoar Abiale yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dari Sakaria 9 ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Mesias di Sion. Ayat yang ke-9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dari Sakaria pasal 9 ayat 9, tema sentral kita adalah Kristus Raja yang adil, jaya, dan lemah lembut. Di mana semua orang mengharapkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, damai, dan makmur. Adalah kerinduan setiap umat manusia, bahkan setiap bangsa di mana mereka berada. Bila suatu kondisi yang tertekan bagi suatu masyarakat, bangsa, maka mereka akan mengharapkan seorang pemimpin untuk memimpin, untuk mengatasi situasi yang tertekan itu. Bapak Ibu Jemaat Shoar Abiale, biasanya muncul gerakan-gerakan dengan harapan di mana suatu masa yang tidak aman, tidak damai, maka mereka mengharapkan suatu pemimpin yang akan mendatangkan kesejahteraan, atau mereka mengharapkan seorang figur pemimpin yang membawa kesejahteraan. Hal ini dirasakan oleh kurang lebih 50 orang di Yudea. Selama 50 orang ini selama 20 tahun mereka hidup tertekan dengan situasi di mana mereka mengharapkan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran. Bapak Ibu Jemaat Shoar Abiale yang dikasihi Tuhan, dari pembuangan mereka di Babel, ketika mereka kembali ke Yerusalem, di mana mereka mengharapkan bahwa ada suatu harapan baru bagi kehidupan mereka ketika mereka dipimpin oleh Raja Persia pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, maka atas izin Raja Persia, masyarakat Yehuda kembali ke Yerusalem di bawah bimbingan Nabi Sakaria dan Hagai. Kedua nabi ini dihadirkan Allah untuk membangun Yerusalem dan bait suci. Sakaria sendiri artinya Allah mengingat. Sakaria hadir sebagai seorang motivator, sebagai corong untuk menyampaikan hadirnya seorang raja atau seorang Mesias, seorang pemimpin, raja yang adil, jaya, lemah lembut, dan membawa damai sejahtera dan keselamatan bagi seluruh orang Yudea. Jadi
di dalam Sakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10 itu merupakan nubuat yang disampaikan saat kaum Yehuda merindukan sosok seorang pemimpin yang kembali mengubah dan mengangkat martabat bangsanya dari keterpurukan atau keadaan yang tidak nyaman, ya, tidak aman. Allah memakai bibir Nabi Sakaria untuk menyampaikan rancangan ilahi di masa depan. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus telah ada di dalam dunia pada saat kekaisaran Romawi, saat ia diarak-arakan menuju kota Yerusalem, itu terdapat di dalam Matius 21 ayat 5 dan Yohanes 12 ayat 15, di mana semua orang Yehuda yakin dan bersukacita karena Mesias yang dinubuatkan itu menjadi nyata. Nabi Sakaria menubuatkan itu menjadi nyata di tengah-tengah pengharapan mereka. Di ayat 9 dikatakan bahwa bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bapak Ibu Jemaat Soar Abiale yang diberkati Tuhan, ketika mereka menantikan masa yang begitu lama selama 20 tahun, maka mereka bersorak-sorak ketika Nabi Sakaria menyampaikan nubuat bahwa mereka menantikan seorang raja yang mereka harapkan. Jadi ada sukacita, bersorak-sorak berarti ada sukacita, mereka memuji dengan tempik sorak yang begitu riah. Dalam nubuat ini, Nabi Sakaria menyampaikan seruannya kepada kaum Yehuda saat setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel, agar selalu memiliki semangat dan pengharapan. Menurut Nabi Sakaria, keyakinan kaum Yehuda jangan kendor, melainkan semakin bertambah pengharapan mereka akan datangnya seorang raja yang besar atas mereka. Bila saatnya tiba, sosok raja yang mereka harapkan adalah mereka menantikan dengan kedatangan raja itu, Raja Mesias, yaitu dengan sukacita, ya, dengan nyanyian yang nyaring harus diperdengarkan. Tidak dengan sedih, tidak dengan susah, tapi mereka dengan sorak-sorai. Di ayat yang ke-9 di bait pertama, ya, dikatakannya bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Sakaria menggunakan dua nama tempat yang dibanggakan oleh Nabi Sakaria, oleh seluruh kaum Yehuda, yaitu Sion dan Yerusalem. Sakaria berkata bahwa hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Jadi kata Sion dan Yerusalem merupakan tempat di mana mereka menyembah Tuhan bagi kaum Yehuda. Kata putri Sion dan putri Yerusalem menunjukkan pada orang-orang Yehuda yang biasanya menyembah Allah di bait suci. Bapak Ibu Jemaat Soar yang dikasihi Tuhan, di mana kota Sion dan Yerusalem itu tempat mereka memuji dan menyembah Tuhan akan datangnya sang raja bagi mereka. Mungkin kaum Yehuda akan bertanya, raja bagaimana yang mereka harapkan? Sakaria menyebut ada beberapa hal yang mereka harapkan dari seorang raja yang akan datang. Pertama, adil, jaya, lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi mereka mengharapkan raja itulah adil. Adil berarti dia akan menjadi seorang hakim yang akan membela kaum Yehuda di Yerusalem. Jaya berarti dia menang, ya, dia jaya. Kalau seorang dia jaya dalam suatu jabatan kepimpinan atau seorang raja, dia akan berkuasa dan memimpin tempat di mana daerah dia pimpin. Bapak Ibu Jemaat Soar yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka menginginkan raja yang lemah lembut. Ya, kalau seorang lemah lembut, seorang raja, dia harus memiliki hal ini, sehingga selama mereka bertahun-tahun, selama 20 tahun berada di pembuangan, mereka merasa tertekan. Jadi kaum Yehuda merindukan sosok pemimpin yang adil, yang menciptakan damai sejahtera bagi rakyatnya. Ia tidak menggunakan kekerasan, ya.
ketika mereka melihat raja itu datang, dia tidak menaiki kuda, tapi dia menaiki atau dia datang dengan seekor keledai muda, seekor keledai yang berbeban, ya, berbeban berarti dia memuat rajanya, membawa raja di atas pundaknya dan memasuki daerah Yerusalem di mana kaum Yehuda berada. Bapak Ibu jemaat Sor Abele yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa keledai itu menggambarkan seorang raja yang bersahaja. Kalau dia memakai kuda, bahwa itu adalah kalau kita lihat ketika seorang pemimpin pergi perang di orang Israel, itu mereka berkuda melawan bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi raja yang dinanti-nantikan itu dia datang dengan menaiki seekor keledai. Berarti raja yang mereka harapkan itu bersahaja dan merakyat. Ya, dia tidak tinggi hati, dia tidak sombong, tidak angkuh, tetapi dia datang bersahaja dengan seekor keledai. Itu yang diharapkan oleh Nabi Hagai untuk pemimpin yang mereka harapkan untuk memimpin kaum Yehuda di Yerusalem. Kata jaya, raja itu hadir untuk mencelakakan, melainkan untuk menyelamatkan. Bertahun-tahun, selama 20 tahun mereka tertekan, ditindas, tetapi mereka mengharapkan bahwa pemimpin yang datang jaya akan mengangkat martabat dan hakat mereka, sehingga mereka akan menuju kepada pengharapan untuk damai sejahtera, jaya, adil. Itu yang mereka harapkan. Jadi kalau lemah lembut, pemimpin yang lembut, dia tidak menggunakan kekerasan, dia memiliki kerendahan hati, dia tidak memiliki keangkuhan, dan tidak memiliki kesombongan atau tinggi hati. Seseorang yang tinggi hati, mungkin rakyatnya tidak akan mengikuti raja yang mereka harapkan. Karena itu merupakan kriteria yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada kaum Yehuda. Bapak Ibu jemaat Soar yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang telah saya sampaikan dari pasal 9 ayat yang ke-9 melalui pembacaan ini oleh Nabi Sakaria, bahwa kedamaian merupakan yang diharapkan oleh seluruh bangsa kaum Yehuda, juga seluruh umat manusia, insan ciptaan Tuhan itu diharapkan untuk ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan, baik dalam keluarga, baik dalam berjemaat, baik dalam lingkungan di mana mereka berada, dan merupakan lemah lembut. Jadi kerendahan hati, bersahaja dibutuhkan oleh setiap orang. Kalau orang itu kita berteman, bersahabat, atau pemimpin kita memiliki hal-hal yang secara psikis, dia lemah lembut, dia bersahaja, dia ramah, maka itu akan disegani dan disukai seorang pemimpin atau seorang raja yang diharapkan. Dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kedamaian itu menjadi impian setiap orang. Bapak Ibu jemaat Soar yang dikasihi Tuhan, di mana kita memasuki minggu Advent yang kedua ini, kita sedang menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Dia akan datang sebagai seorang bayi mungil di tempat yang hina di kandang. Bapak Ibu sekalian, itu sedang dinanti-nantikan oleh semua umat yang percaya kepada Tuhan. Nubuat Nabi Sakaria mengingatkan kita Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, melalui pengajarannya, melalui pelayanannya, hingga pada kematiannya menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Jadi Bapak, Ibu jemaat Soar, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan sedang bersiap hati, bersiap diri untuk menyambut kedatangan Mesias Sang Juru Selamat itu di minggu-minggu Advent yang kita nantikan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti minggu-minggu Advent. Amin. Kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, di mana hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu dari Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Kiranya firman-Mu Tuhan Engkau menyempurnakan, sehingga kami jemaat Soar yang sedang menantikan seorang pemimpin, seorang raja yang adil, jaya,
lemah lembut. Itu yang kami harapkan dalam minggu-minggu penantian Advent ini. Kita akan menyambut baik mungil Mesias itu ya Bapa. Untuk itu hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat Zoar ini ke dalam tangan-Mu, sehingga di mana harinya kami akan memperingati melihat bayi mungil itu ada di dalam relung hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam surga, Engkau yang punya firman ini, Tuhan memberkati ya Bapa. Di minggu kerja kami yang baru ini mulai dari tanggal 11 sampai dengan minggu kedua ini, Tuhan memberkati kami, pendeta, majelis, penatua semas, dan seluruh anggota jemaat di jemaat Zoar ini. Tuhan memberkati, bahkan anak-anak yang dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati, mereka sedang ujian semester, Tuhan berkati ya Bapa. Bapa kami dalam sorga, inilah doa kami, firman-Mu yang kudus Tuhan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat menjalankan masa raya Advent dan selamat menjalankan aktivitas di minggu kerja yang baru. Onomi, Remai.